Gua kedatangan living legend drifting Indonesia, Bapak Akbar Rais. Gue ngeliat satu adegan yang si Hans muterin donatin cewek, terus tiba-tiba dikasih nomor telepon. Dari situ kayaknya ini jalan ninja. Starting 2007, Oh ya? 2008, 2007. Oh, sebelumnya lu ngapain? Sebelumnya gue jadi gamers. Selamat datang di Ngabers. Kali ini gua kedatangan living legend drifting Indonesia, Bapak Akbar Rais. Bisa aja nih Bapak Dimas. Soalnya kalau kata Rifat, kalau legend berarti udah harus meninggal dulu. Iya benar. Karena lo masih hidup, jadi katanya living legend. Tapi gue belum merasa kok, gue belum merasa menjadi legend. Ya, kan belum meninggal, makanya living legend. Sialan. Kok gue di sini didatang doain buat meninggal? Enggak, kayaknya gue udah living legend. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang dunia perdriftingan. Karena bapak satu ini adalah bapak yang membangun industri, Cek lah. Ya, gue melanjutkan pembangunan. Duh. Bahasa lo pemilu banget ya? Bahasa lo kenapa pemilu Ya banget? bukan bahasa pemilu. Karena kan kalau gue dibilang gue sebagai pembangun, udah ada generasi-generasi sebelum gue yang ngebangun. Ya. Generasi sebelum siapa sih emang? Waktu pertama kali itu ada satu bapaknya Renadi Arinton yang aspalin Kemayoran sampai Kemayoran bisa pakai drifting. Itu tahun berapa? Almarhum. Itu tahun 2009. Oke. Nah, itulah yang mulai. Kenapa menurut gue dia yang memulai industrinya? Pada saat drifting itu mau masuk, nggak punya tempat, dan dia berani buat bukan sponsorin, dia berani buat ngaspalin Kemayoran untuk dipakai buat drifting. Oh. Jadi itu menurut gue salah satu orang yang paling berjasa di dunia drifting di Indonesia, father of driftnya Indonesia lah pada saat itu. Itu yang almarhum ini yang memulai lah ya? Yang memulai. Setelah itu, generasi berikutnya lo bilang kan lo meneruskan nih. Iya, gue sebelumnya emang ada siapa lagi coba? Sebenarnya banyak, kayak dulu pertama kali ada kebentuknya komisi drifting, ya Mas Rifat. Sorry, komisi drifting di IMI ya? Iya, di IMI. Itu sekarang lo sebagai? Sekarang gue sebagai ketua. Sebelumnya udah ada ketuanya? Udah banyak kan, dulu tiap tahun ganti. Cuman karena waktu tahun pas periode ini tuh nggak setahun sekali ganti, jadi mengikuti ketua IMI. Misalnya kayak gue pada saat Pak Bamsud kepilih, ya gue. Oke. Nah nanti sampai Pak Bamsud berakhir. Kalau dulu sebelum gue kepilih itu setiap tahun diganti. Oh. Gitu. Iya. Nah makanya gue bilang Akbar ini sekarang yang bikin rame drifting lah ya. Lo emang mulai drifting kapan sih Bar? Starting 2007. Oh ya? 2008 ya, 2007. Oh sebelumnya lo ngapain? Sebelumnya gue jadi gamers. Gue programmers tuh dulu. Gue sebenarnya mau ketawa sih, gue gak percaya. Cuman emang ini bener. Dia tuh programmer, so gamer apa dulu? Dulu zaman pertama kali gue main Ragnarok. Gue sampai ikut kejuaraan internasional. Iya. Lu anak RO? Iya, anak RO. Sampai sekarang. Masa sih? Kan udah nggak ada RO kan? Ada RO Mobile sekarang. Ternyata anak gamers, once a gamer, always a gamer ya? Always a gamer, benar. Nah lu apa ikut kompetisi? Aku ikut kompetisi. Bikin... Ingat gak waktu pandemi ada PUBG lagi happening sebelum PUBG Iya, Mobile iya. PUBG PC. Gue berangkat ke Thailand. Iya? Wakilin Indonesia beneran. Bohong. Sumpah. Waktu pandemi? Waktu sebelum pandemi. Iya? Iya. Lu nih? Wow, gue kaget sih. Tapi channel YouTube lo nggak pernah tentang gamers kan? Nggak pernah. Jadi waktu dulu gue dulu streaming juga, cuman nggak di channel itu. Oh, lo punya channel lain, punya second account gitu ya? Iya. Yang buat stalking gitu. Nah, bukan. Itu khusus buat live. Nggak ada konten. Oh, lo dulu kan? Oh, gue baru tahu lo ternyata lo se-gamers itu ya? Se-gamers itu dulu sampai gue kuliah masuk BINUS. Terus abis itu kenapa tiba-tiba jadi drifting? Ya gara-gara Dean lah. Gara-gara? Dean. Nggak tuh, kok bisa diracunin semudah itu? Jadi waktu itu gue nggak tahu tentang apa-apa tentang otomotif, dan kebetulan gue masuk ke BINUS main games, terus ada kalanya gue kayak bosen gue pengen bergaul. Terus gue ketemu sama teman-teman, ini tapi gue bukan mau rasis ya. Jadi waktu di BINUS dulu gue ini adalah minoritas. Satu kelas tuh mungkin dari 50 orang gue cuma 4 orang yang orang Indonya. Iya. Nah akhirnya gue ketemu sama beberapa teman-teman yang Indo yang kayaknya masuk nih. Bukannya gue mau rasis, cuman kayaknya beda. Culture-nya tuh berbeda gitu buat mainnya gitu. Ketemulah Dean and the Gang tuh waktu itu, Dean, Veno. Nah gue diajakin sama Dean, terus jalan, mobil gue ditaruh di kampus, ikut mobil dia, muter-muter, tiba-tiba dia ngedrift di bundaran Bintaro tuh. Dulu Bintaro bundaran. Serius lo? Bukan flyover kan, lo kalau pernah ke Bintaro dulu tuh bukan flyover itu tuh pas keluar tol itu bundaran. Oh yang ada BMW itu? Iya benar. Bintaro yang BMW itu? Iya betul. Oh sekarang kan flyover? Ya, dulunya itu bundaran bawahnya.
bukan flyover. Nah dulu tuh di situ tuh pertama kalinya gue diajak drifting sama Dean. Oh ya? Terus sejak itu Gue bilang, gue takut kan. lu teriak gitu ya? Gue teriak lagi. Gue ngebayangin lagi gamers gitu. Gamers yang gak pernah keluar kamar game terus tiba-tiba langsung diajak gitu. Gue teriak terus udah turunin gue di sini, gue gak kuat. Terus dia berhenti jalan biasa. Balik dari situ gue pulang kayak keren juga ya tadi gitu. Terus dari situ lah lo mulai. Dari situ gue mulai nontonin tentang Fast and Furious pertama kali kan. Gue nontonin itu, wah keren juga ya gitu. Terus gue melihat ada satu unsur yang bikin gue kayaknya gue harus jadi drifter deh. Pada saat itu kan gue bilang gue introvert kan, gue gamers yang kerjanya di kamar doang segala macam. Gue ngeliat satu adegan yang si Hans muterin donatin cewek, terus tiba-tiba dikasih nomor telepon. Dari situ kayaknya ini jalan ninja. Harapannya cukup tinggi ya. Mimpi lo nanti ngedrift di depan cewek terus dikasih nomor telepon. Bener. Kesampean nggak? Itu works. Really? Masa sih? Beneran. Gue gak yakin. Gue gak mau zaman itu. Anjir gue jadi buka nih. Tapi zaman itu beneran. Kalau kita mau pergi nih, dulu kita punya satu klub namanya Drift Inc kan. Wah itu cukup dikenal. Karena satu-satunya komunitas drifting pada saat itu kan. Terus ya udah jadi pas kita kuliah kan semester 2, semester 3 anak SMA kan kelas 3, kelas 2 kan beda umurnya beda dikit kan. Jadi kalau kita pergi tuh kadang-kadang sama SMA ini, kadang sama anak SMA ini. Menggunakan mobil untuk ini dia. Iya dulu. Kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang kan Akbar bapak rumah tangga. Iya. Mengurusi anak. Sekarang kerjaannya gitu. Mengurusi anak. Jadi waktu itu lo udah langsung ikut komunitas drift itu? Iya, kebentuk komunitas drift itu bareng-bareng tuh pada saat ya 2007 gara-gara kita sering main bareng dan ada yang suka ngepot-ngepot juga, akhirnya kumpul lah jadi satu. Lo udah pakai mobil drift waktu itu? Belum lah, gue pakai 36 doang. Tapi maksudnya E36 udah lo pakai? Belum. Oh, belum. Justru gara-gara gue pakai E36 makanya gue kenal sama Dean, sama-sama E36 gue pengen belajar. Pertamanya sebelum dibawa drifting tiba-tiba. Oh, jadi lo emang udah pakai E36 bahkan waktu jadi gamer? Iya. Oh. Tapi jarang gue pakai karena kan waktu gue kuliah ya gue malas, gue ngekos di Binus, mobil taruh di rumah, mobil bokap kan. Jadi gue pakai motor. Tapi sekali-sekalinya bokap gue tuh suruh gue pakai mobil terus. Kan gue males ya, macet kan. Binus kan tuh macetnya gila banget kan. Ya udah sekali-sekalinya pakai mobil ya gue bergaul lah. Cobain. Dari situlah lo mau jadi anak-anak drift ini. Iya. Terus lo yang actually pertama kali ngedrift emang kapan? 2007. Itu pakai E36? Iya. Nyobain di Pondok Indah, mau putar balik pakai rem tangan gitu. Di Pondok Indah lampu merah yang terkenal itu? Iya benar. Ya itu salah satu yang bentuk itu sebenarnya adalah ya geng drifting ini gitu. Tahun 2000? 2007, 2008. Oh. Isinya nih ya, nih biar kalau di TO jangan gue sendiri, ada gua, ada Dean. Kenapa jadi TO serem banget sih? Ada Arya. Anjing. Banyak lah, pokoknya banyak banget. Kita ada belasan orang. Anjing kasih kepala gitu jatuhnya. Serem ya. Dulu. Kalian lah yang membuat rame lampu merah itu. Iya, kita starting mulai di sana karena dulu kan anak-anak mobil nongkrongnya di Asaf. Mobil suka gerak-gerak kan. Ya. Kita cari tempat sendiri. Kebetulan di Pondok Indah itu kan perempatan, tapi kan sebenarnya ada underpass kan. Jadi sebenarnya nggak bahaya-bahaya banget karena cuma jadi kayak two way jalan doang gitu loh, nggak jadi. Sekarang jadi underpass. Dulu tuh udah underpass juga. Tahun berapa sih itu? Udah selama itu underpass. Udah selama itu underpass ya? Gue lupa anjir. Dulu kan di perempatan itu kantornya apa sih? Showroomnya Ferrari gitu-gitu kan. Seingat gue. Emang iya pernah ya? Iya. Ranch Market kan? Iya. Seberangnya Ranch Market itu yang sekarang jadi PIM 3. Itu tuh showroom mobil. Oh iya dulu pernah. Oh, itu udah lama banget sih. Nah, itu kita nongkrong semua di situ tuh. Lu bayangin di depan itu di lampu merah Pondok Indah tuh bisa parkir sampai 3 mobil. 1, 2, 3 terus berjalan sampai belakang. Sampai pintu keluar PIM 2. Buset, rame banget. Ya, kita bikin itu menjadi ramai sekali pada saat itu. Itu zaman belum ada sosmed tuh dulu. Belum sebesar sekarang kali ya. 2007 belum ada kali. Kayaknya udah ada pet. Ya ada pet ada. Pet ada. Pasti. Ya itu zaman-zaman dulu emang ini zaman-zamannya Pondok Indah. Dipakai ngepot sama semua orang kayaknya. Iya. Iya kan? Iya. Itu padahal itu di situ cuma muter doang loh. Iya, cuma putar balik doang. Cuma kan something new yang orang lihat kayaknya seru gitu kan. Ya. Ya, tapi ya itu dulu lah. Kita kan sampai sekarang masih ada loh.
Ya gue nggak tahu lah, tapi itu bukan gue pasti. Ya biar gimana pun kan itu memang menjadi saksi sejarah pada saat itu. Ya drifting berkembang di Indonesia ya itu saksi sejarah, dan itu pernah ditutup juga. Maksudnya pernah ditutupnya paling ramainya pada saat si guru kita si bewok itu, gue gak mau nyebut nama takut ke TO, bawa mobil AE86 semua nutupin jalan, manusia semua tuh di perempatan, jadi nutupin jalan gak ada yang lewat, action sendiri di tengah 1 menit 2 menit terus cabut. Pernah tuh kayak gitu? Pernah ada masanya? Pernah ada masanya kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak ada kayak gitu? Sekarang udah nggak ada. Atau gue yang nggak tahu ya, tapi kalau di rekomendasi udah pasti nggak ada, karena beberapa kali gue juga pernah dengar sebenarnya ada beberapa yang ditangkap gitu kan. Gue pernah dengar, gue pun sempat dimarahin, nih komunitas kamu nih yang gini-gini segala macam. Waduh om, saya nggak tahu. Kita cari tahu, mobilnya pun juga nggak tahu, dan memang orang itu nggak pernah ada di industrinya gitu. Maksudnya nggak pernah ikut kompetisi, nggak pernah ikut latihan bareng, jadi kita nggak kenal juga. Ada juga yang masih ada kayak lu bilang tadi. Iya. Tapi kalau menurut pandangan lo sendiri nih sama street drift, apa sih istilahnya? Itu apa? Gimana menurut lo? Ya kalau mau dibilang street drift ya sampai sekarang aja di Jepang, di Rusia itu masih ada street drift ya. Ya kalau buat gua di Indonesia sendiri, kalau lo street drift mungkin zaman dulu lo ada excuse. Lo nggak punya lahan, nggak punya tempat buat latihan, lo nggak punya knowledge gitu kan. Tapi kalau buat gue sekarang, daripada lo street drift, lo ngabisin duit yang lumayan, terus juga lo membahayakan orang, membahayakan diri lo sendiri, nggak ada salahnya kok lo starting di tempat yang bener gitu loh. Seperti di sirkuit ada banyak. Nggak cuman gue di Karawaci, ada di BSD, ada di Sentul. Sewanya pun juga nggak mahal gitu, dan lo bisa puas seharian di sana. Betul sekali. Dan sekarang ini udah ada berapa sirkuit? Tempat lo 1, tempat buat drifting 3, Sentul. 3 mas Sentul. Di Jakarta aja sendiri udah 3. Iya. Jadi bisa dipakai. Maksudnya lo bisa anytime sewa itu gitu, dan nggak mahal. Dan kalau lo ngeliat perkembangan di drifting dari tahun 2007 berarti lo mulai sampai sekarang 2023 penghujung tahun, perkembangannya menurut lo gimana? Golden eranya drifting itu di 2011, 2012, 2013 sempat ada Formula Drift masuk. Terus di 2015 ada EDGP. Menurut gue itu adalah golden eranya drifting. Cuman ya balik lagi, olahraga yang baru, regulasinya juga masih baru, jadi makin banyak orang yang ngerasa nggak fair. Dan basically kita bicara soal sifat dasar manusia, lo pengen balapan, basically lo sebenarnya pengen pamer. Bener gak? Gue pamer gue punya mobil ini, atau gue pamer gue bisa nyetir gitu kan. Tapi ketika ekspektasi lo nggak memenuhi apa yang lo expect gitu, maksudnya apa yang lo rasakan gitu, kayak lo mau balapan pengen pulang bawa piala. Jadi drifting tuh nggak segampang itu. Dari mungkin puluhan drifter, juaranya cuma 1, 2, 3. Beda sama balapan-balapan yang lain gitu. Pialanya banyak, ada per kelasnya. Ya. Jadi mungkin satu kali balapan bisa 100-an piala gitu. Drifting mentok-mentok cuma 4. Juara 1, 2, 3 top qualifier. Satu kelas, iya. Satu kelas, kalau ada 2 kelas berarti kan cuma 8. Jadi kalau ada 67 peserta, ya lo yang bawa pulang piala cuma 8 orang. Ya. Tapi kalau lo bilang waktu itu kan 2011, 2012 masa kemasan. Iya. Berarti sekarang ini belum seramai waktu itu? Oh, kalau kita bicara soal rame, udah rame banget sekarang. Sekarang lebih rame. Sekarang jauh lebih rame. Jauh banget lebih rame. Kenapa gue bilang pada saat itu masa kemasan? Pada saat itu, event itu nggak cuma 1, Dim. Oh. Event itu banyak, dan gue seneng banget ketika ada perang antar sponsor. Jadi event itu 1 tahun bisa 10. Tahun itu? Iya. Ada eventnya, gue sebut brand aja nggak apa-apa ya. Ada eventnya Achilles, ada eventnya GT Radial gitu. Jadi banyak eventnya. Kalau sekarang belum? Sekarang belum, tapi mungkin akan menuju ke arah sana lah. Ya, kalau kita lihat dari penonton, kalau kita bicara sekarang ya, gue bisa bilang di Indonesia, penonton live streamingnya di Asia Tenggara ini bisa dibilang sekarang top 2 lah, nomor 1, nomor 2 lah. Yang berapa kemarin? DS? Kemarin current peak-nya itu 10.000. Banyak ya? Banyak. Untuk acara mobil sebanyak banget. Banyak banget. Dan yang perbandingan gue itu adalah dengan di 1GP Jepang. Kemarin satu barengan eventnya, gue nggak lihat current watchingnya berapa, cuman selesai event penonton dia 200.000, penonton di DS 150.000. Jadi udah tinggal beda 50.000 lagi. Sama Jepang? Iya. Wow. Makanya gue tuh optimis banget kalau kita bisa ngejar. Karena ini kan yang gue bikin, ini baru tahun ke-3, mau masuk tahun ini ke-4. IDS ke-3 tahun ini ya? Tahun ini IDS ke-3. Buat yang belum tahu, Akbar ini pencetus IDS ya? Iya.
Gue yang bikin Indonesian Drift Series. Yang membuat dia akhirnya tidak fokus lagi di YouTube. Iya, salah satunya itu. Karena dia lebih fokus bangun IDS. Dan menurut gue untuk misi yang lebih mulia sih. Ya. Betul. Karena gini, ya gue sempat ngobrol lah sama beberapa teman-teman gue. Kenapa akhirnya lo mengorbankan YouTube? Buat gue, oke, gue bisa jalanin YouTube, tapi ya udah fungsinya cuma buat gue dan mungkin tim gue yang nggak seberapa banyak. Tapi kalau gue bikinin event, gue bikin bisnis kayak lo tau gue bikin Outbreak, bikin sekolah. Itu yang bekerja sama gue tuh lebih dari 100 orang. Kenapa gue bilang lebih dari 100 orang? Ketika lo event, itu berapa mekanik yang lo hidupin di sana? Setuju. Ya kan? Jadi lebih banyak lagi. Jadi kan sebenarnya gue lebih mikir kayak, ya udahlah kita bikin sama-sama. Gue pengen semua orang tuh happy gitu loh. Karena waktu gue bikin IDS pertama kali ya, itu masih pandemi. Masa sih? Waktu itu pandemi ya? Iya, masih ya 3 tahun lalu masih akhir-akhir pandemi Iya. yang tiba-tiba naik ke 3 lagi, 4, 3, 2 yang gitu-gitu. Nah, gue bikin waktu pertama kali itu tanpa penonton. Dan yang kenapa pada akhirnya gue mencetuskan kayak udahlah gue pilih ini gitu. Gue beneran gue nggak bohong, gue disamperin beberapa mekanik, cium tangan gue, bos makasih ya anak gue bisa makan lagi gara-gara lo bikin event. Masa sih? Itu yang menyentuh gue. Makanya gue sampai sekarang gue kayak kan tadinya gue pikir gue mau bikin event karena nggak ada yang bikin event kan. Iya. Tapi gara-gara itu tuh kayak dan berkelanjutan gitu, bos makasih ya eventnya bagus gini, kita bisa dapat masukan lah dari bengkel-bengkel, dari buru balap. Nah akhirnya gara-gara itu yang memutuskan gue sama Dani, udahlah kita jalanin aja yuk gitu. Nggak apa-apa deh kalau lo masih mau balap, gue ngalah aja, gue nggak usah balap, gue bantuin fokus buat eventnya gitu. Ya jadi emang ajang kompetisi ini pun juga sebenarnya menjadi ajang latihan buat para drifter Indonesia kan? Iya, ya ajang kompetisi, latihan iya, kompetisi pun juga iya. Karena latihan kan kalau basically gue bikin event, salah satunya juga gue punya sekolah yang disupport sama Mas Gilang, kita kerja sama Mas Gilang. Gue pengen ciptain generasi-generasi baru dong. Supaya apa? Supaya nanti generasi-generasi yang baru ini bisa fight di luar negeri bawa nama Indonesia. Ya. Gue pernah merasakan betapa bahagianya gue ngibarin merah putih di negara orang lain. Oh, gitu lo pernah ya waktu itu ya? Iya, beberapa kali. Itu waktu kapan tuh waktu itu? Itu 2018, gue ada kejuaraan King of Nation lah, ada 12 negara. Dan kebetulan, tapi gue ikutnya yang deket-deket aja di Malaysia. Terus di tahun itu juga gue jadi juara overall atau juara nasional di juara nasional di Malaysia juga. Oh ya? Iya pada tahun itu. 2018. Luar biasa memang. Nah jadi gue ngerasa kayak, oh gila seru ya. Lo datang ke sana, lo sebangga itu bawa merah putih gitu loh. Nah, gue pengen kayak orang-orang yang belajar sekarang ini tuh nanti bisa gantiin gue, bisa gantiin Dio, yang bisa gantiin Zico, generasi penerus-penerus kita lah gitu. Karena murid gue sekarang rata-rata belasan. I see, masih pada muda sih. Masih pada muda. Kalau ngomongin tadi kan lo bilang membawa bendera Indonesia di luar negeri. Kalau dibandingin sama negara-negara tetangga nih, Indonesia tuh kalau masalah drift kayak gimana sih? Pertama kita harus lihat dari sejarahnya dulu. Indonesia ini udah starting paling terakhir. Ya, gitu ya? Iya, kayak Malaysia, Thailand tuh udah starting dari awal 2000-an. Udah dari 2002 udah masuk international event ke sana. Kita tuh baru starting 2007 dan itu pun nggak bener. 2009 lah pertama kali event yang bener. Ada pembalap Malaysia datang ke Indonesia bawa mobil drift. Mobilnya jauh banget dibandingin sama kita belajar dari sana. Jadi startingnya udah telat. Tapi kalau kita berbicara soal mobil sampai detik ini pun mobil-mobil kita masih kalah jauh sama mobil-mobil Malaysia ataupun Thailand. Thailand kita bicara nomor 1 lah. Kalau bicara masalah skill, gua rasa kita pun juga nggak terlalu ketinggalan karena beberapa dari kita juga sering ikutan balap di luar. Ngerasain high speed track gimana, ngerasain mobil kayak gimana gitu loh. Cuman ya secara overall memang masih ketinggalan lah dibandingin negara-negara tetangga. Emang kalau misalkan ngomongin ketinggalan, kalau di dunia balap sirkuit, mungkin ngukurnya kan berdasarkan lap time lah misalnya. Iya. Kalau di dunia drift emang seberapa jauh sih kita harus mengejar Thailand atau Malaysia gitu? Contohnya gimana? Contoh yang pertama, sirkuit di sana entry-nya tuh udah bisa 120, 140 entry speed buat driftingnya. Di Indonesia mungkin paling so far paling tinggi mungkin sekitar 80-90. Gila, sejauh itu ya? Iya, jauh banget gitu. Maksudnya menurut gue 10 km aja tuh berarti banget. Iya. Apalagi 120 ya? Iya. Itu entry speed buat belok ya tuh? Buat beloknya. Kayak kemarin terakhir gue waktu balapan ke Malai itu 144. Entry-nya? Entry-nya. Gila, ngedriftnya sekecang apaan tuh? Iya, nah itulah bedanya yang gue bilang tadi. Kenapa gue bilang kita bisa ketinggalannya lumayan? Karena orang di sana udah entry-nya coba 120 ke atas. Di kita nggak pernah nyampe 100 km per jam. Jadi rasanya tuh udah pasti beda. Lo ngelempar mobil 80 km per jam. 140 itu beda banget gitu.
Iya, iya, iya. Kalau buat gua aja gua paling tinggi ya 140-an lah. Gua coba entry speed. Di luar masih ada yang starting dari 200 km per jam baru dibuang mobilnya. 200? 200. Ada di Jepang sirkuitnya yang sampai 200 km per jam. Karena kan mobil yang lo pakai 1000 HP. Kalau kayak di Jepang gitu kan. Lo entry bisa 200, 180. Di sini mobil belum banyak yang kayak gitu ya? Belum. Atau belum ada? Belum ada. Mobil lo tuh berapa? Mobil gua 400 doang on wheel. Itu udah kencang di Indonesia. Udah lumayan kencang. Di Thailand nggak ada apa-apa ya? Di Thailand paling pelan 500-an lah. Serem ya? Jauh banget bedanya. Cuman pertanyaan berikutnya adalah kalau kita mau mencapai di level yang sama dengan Thailand sama Malaysia, yang harus kita lakuin apa? Kalau lo kan udah mendukung dari sisi IDS udah dibikin, itu kan sebagai salah satu ajang juga. Iya, itu sebagai satu ajang lo buat ngelatih mental. Iya. Nah, mungkin yang buat ngedukung adalah faktor dari bangun mobil. Bangun mobil yang proper untuk drifting sama bangun mobil yang ala kadarnya itu jauh banget perbedaannya. Tapi itu mahal. Mahal. Kalau di negara lain apa lebih murah bisa jadi? Di negara lain bisa lebih murah karena di negara lain industri lebih maju. Kayak contoh, kita bicara CNC. Ya, kita beli barang itu kan fabrikasi kan. Anggaplah kita beli barang dari Amerika. Sampai ke sini harga udah mahal. Kalau di Thailand karena CNC-nya banyak, dia bisa copy, dia bisa bikin hal yang sama dengan cost yang lebih murah. Lo beli misalnya 10 juta, dia produksi 1,5 juta. Jadi 10% doang. Itu ngaruh banget sih ya? Ngaruh banget. Itu sangat pengaruh. Makanya gue bilang bangun mobil proper buat drifting, costly. Tapi kalau lo pinter, ya lo bisa ngurang-ngurangin budgetnya. Ya kayak contoh gini, hal simpel ya. Mungkin yang teman-teman familiar adalah dengan turbo. Turbo yang paling bagus harganya 30 juta, 40 juta. Sekarang ada nih varian baru, turbo dari China yang harganya mungkin sepertiganya atau seperempatnya. Orang pada nggak percaya, tapi gue buktiin ternyata works kayak gitu. Iya. Ya kan, itu juga pengaruh tuh hal-hal kayak gitu kan, mesti research juga kan. Kalau ketersediaan sirkuitnya ngaruh juga nggak tuh menurut? Oh ngaruh. Sekarang udah ada 3 di Jakarta gitu ya? Iya, tapi kan itu masih kurang. Entry speednya nggak ada yang kenceng. Oh, jadi emang harus butuh sirkuit yang sirkuit yang kayak gimana ke Mandalika gitu? Mandalika Tuh entry speed bisa kencang? Bisa kencang, bisa 120, 130 juga. Tergantung lo mau startnya dari mana. Tapi karena gue pernah di Mandalika dan gue tahu gitu. Speednya kencang sekali. Lo bisa, tapi apakah mobil kita bisa untuk di sirkuit itu beda lagi. Nah, itu beda lagi. Karena buat gue aja mobil yang tadi gue 400 on wheel, gue mesti ganti ring ban gue yang tadinya ban gue pakai 265, gue ganti 235. Yang gue PSI-nya biasa pakai 20, gue ganti sampai 50 PSI. Baru mobilnya bisa ngedrift di sana. Kalau nggak bisa, powernya nggak kuat. Gila. Gitu. Jadi sekarang di Thailand, kita nggak usah ngomongin Jepang lah ya. Ya Jepang kan udah terlalu jauh lah. Terlalu jauh lah. Tapi di Thailand tuh berarti udah ada atau udah banyak sirkuit yang mendukung high speed? Udah banyak dan nggak cuma di satu kota gitu. Jadi ada misalnya ada di Bangkoknya ada, di Buriramnya ada, di beberapa kota lain pun juga ada. Wow, berarti kita butuh sirkuit lagi ya jatuhnya? Itu paling penting, kita butuh sirkuit lagi. Sentul masih kurang? Kalau gue lihat, gue belum pernah ke sana. Maksudnya baru weekend ini gue mau balapan ke sana. Cuman kalau gue lihat dari video-videonya juga sirkuit yang actually sirkuit Sentulnya. Sentul kan nggak boleh dipakai buat drifting. Sentul nggak boleh drifting. Sentul nggak boleh dipakai buat drifting. Oke. Memang ada beberapa di luar negeri pun juga sama, ada sirkuit yang nggak boleh. Tidak boleh dipakai buat drifting. Jadi sebenarnya PR drift di Indonesia itu masih lumayan banyak, Bar ya? Banyak banget. Makanya kenapa gue bilang daripada gue pusing pikirin kita ngejar mobil supaya bisa ngejar mobil di luar negeri, gue berpikir gini, kita punya masyarakat banyak, kita punya secara digital pun juga kuat. Kenapa nggak kita bikin Indonesian style gitu, biar orang-orang ngikutin kita. Dan itu udah kejadian. Contoh yang gue bikin, WDC Women Drift Challenge, itu sekarang di Malaysia mau bikin hal yang sama. Jadi orang udah ngelihat ke kita, kiblatnya udah ke kita gitu loh. Emang pinter banget sih si Akbar ini ngajak-ngajakin influencer cewek. Berapa orang? Tahun ini kita punya, pokoknya totalnya udah punya 20 lah. 20? Tahun ini. Tahun depan akan ada tambahan beberapa. Itu ide ya. Ketika gue pertama kali lihat, WDC. Pintar juga nih Akbar. Tapi sengaruh itu ya punya Women Drift Challenge? Wah ngaruh banget. Tim ngaruhnya benar-benar pengaruh banget. Karena menurut gue, anggaplah orang yang, ini pro dan kontra kan. Orang ngelihat ada yang kontra ya? Ada yang kontra. Ngapain sih ini cewek-cewek buat pemanis doang. Waktu tahun pertama nih, yang namanya An, yang namanya Famel baru bikin donat doang. Netizen bilang, ini apaan sih drifting apa slalom lah, apa bla 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 bla.
Sampai tahun kedua ternyata Andi Nurfamal udah bisa high speed gitu kan, mereka udah nggak berani komen kan. Ya tetap ada pro dan kontranya, ya kan. Tapi ya yang kontra tuh rata-rata orang yang nggak ngerti aja sih. Orang yang kayak gue mainnya aja keren, lu bandinginnya selalu sama luar gitu. Nah ini yang gue pengen omongin gitu, lu jangan selalu ngebandingin sama yang luar. Coba lu bandingin, Indonesia bisa jadi trendsetter loh. Gue mendatangkan pembalap cewek luar negeri ke Indonesia. Ya. Dan gak cuma satu. Siapa banyak. Kemarin? Banyak ya? Banyak. Gue datengin dari Korea udah ada 3 cewek yang kita invite. Filipina ada 2. 3 cewek emang beda-beda ya? Beda-beda. Oh, gue pikir 1 doang yang kemarin datang. Itu beda-beda ya? Beda-beda. Jadi setiap round pasti gue akan ganti-ganti. Dari Filipina kemarin ada 2 orang. Dari Malaysia kemarin ada 1 orang. Dari Amerika ada 1 orang. Tuh tahun ini. Tahun depan, dan ini lucu. Karena banyak banget drifter cewek yang dari luar negeri nanyain ke gue, boleh nggak gue main di WDC Indonesia? Jadi bahkan mereka mau main ke sini ya? Mau. Nah, itu menjadi ide sendiri tuh ya? Trendsetter sendiri ya? Iya, nih gue... Ini chatting dari cewek siapa lagi, Bar? Kabar saya sering banget chatting sama cewek. Enggak, bukan. Ya. Gue mau nunjukin ke lo salah satu gitu. Drifter wanita yang lumayan terkenal di sana. Dia host juga di Drift Master lah, apa segala macem. Dia tuh sampai... Siapa? Si Jainab. Jainab. Siapa lagi Jainab? Becky Evan lo tau gak? Siapa? Queen Bee. Queen Bee? Gue tau Back itu mah ya gue taunya. Tua ya? Adalah, ini profilnya. Lo lihat aja. Ini dia tuh sekarang ini pacarnya orang nomor 1 drifting di dunia, James Dean. Oh, James Dean. Ini pacarnya. Dan dia jadi presenternya di Drift Master juga. Oke? Ini dia mau ke sini. Nah, sekarang kita balik. Apakah yang dia WhatsApp? Apa yang dia DM ke gue? Hai Akbar, kamu ganteng sekali. Bukan. How do I come to drift in Indonesia ya? Iya. Terus habis itu kita teleponan. Terus lo ngapain teleponan? Ngomonginnya apa, drift kan? Iyalah, gila lo. Jadi dia aja mau datang ke sini tuh ya? Dia aja mau datang ke sini ya? Iya. Berarti Indonesia sebesar itu, karena emang bener yang Akbar bilang, di Indonesia tuh jumlah penduduk kita kan sebanyak itu kan. Betul. Ya kita kan? bisa bikin tren sendiri. Iya, dan viewersnya di Jepang berapa? 200.000. Itu mungkin Jepang dan internasional. Internasional, benar. Di Indonesia, gue rasa Indonesia doang 150.000 tuh. Iya kan? Makanya YouTuber aja di Indonesia aja jumlahnya jutaan banget. Betul. Subscriber, karena emang sebanyak itu marketnya. Dan kita, kan? Ya balik lagi tadi ya, kalau kita bicara, gue bilang, orang rata-rata mau drifting ataupun mau balapan, mereka mau apa sih? Show off, ya nggak? Ketika mereka ngelihat ada kolam yang viewers banyak, siapa sih yang nggak mau datang ke sini? Benar, saya sangat setuju. Apalagi sponsor lebih cepat lagi datangnya kan. Betul. Dan yang lucunya, setiap pembalap luar negeri yang gue invite ke sini, mereka pulang tuh minibar nambah 5.000 followers lah. Nambah 5.000, ya iyalah. Sekencang itu. Iya. Study case pertama mungkin yang si siapa, drifter Korea tuh siapa? Iya, study case pertama tuh waktu itu Miji pertama kali gue invite. Nah, itu pulang-pulang followersnya nambah banyak tuh pas itu. Banyak banget. Kemana-mana kan dia ke Zico, kemana, ya kan? Ya itu starting awalnya lah dari sana lah. Ya gue learn lah, kita kan punya research juga kan. Kita coba, oke, ini works, oke, kita ganti, dan ternyata sampai orang luar negeri udah aware tentang Women Drift Challenge ini. Itu salah satunya tadi, ada beberapa lagi dari luar, ada yang dari Jepang, ada yang dari China, ada yang dari Taiwan juga. Dia mau ikutan WDC. Keren. Nah, mungkin sebagai pertanyaan penghujung. Kalau gue tanya, lo udah puas belum sama IDS kali ini? Atau lo udah puas belum sih sama IDS gitu? Kalaupun lo belum puas, mau kayak gimana lagi sih emang? Sejujurnya kalau boleh ditanya udah puas atau belum, yang pertama, gue belum puas. Kenapa? Karena yang pertama, yang gue bilang tadi ya, goals gue adalah gue pengen bikin event tanpa sponsor, itu belum sampai 100% lah, baru 80%. Nah yang kedua, gue belum puas karena gue belum bisa bikin sebuah event. Maksudnya yang kita hasilkan dari event kita, itu bisa juara di luar negeri. Itulah kepuasan gue sebagai, ya gue bisa bilang sebagai organizer. Ya, gue melakukan ini karena gue cinta sama drifting. Ya bukan gue mau munafik, gue nggak suka duitnya. Dia duitnya udah pasti. Ya walaupun kita namanya bangun bisnis kan, ya kita harus modal dulu gitu. Tapi gue pengen banget ketika
gue berasa puas ketika juaranya kita di luar negeri itu diakuin gitu. Itu kira-kira kapan tuh, Bar? Mudah mungkin dalam waktu dekat gitu ya. Apalagi karena gue ngeliat sekarang banyak banget drifter muda yang jago-jago. Bahkan lebih jago dari gue, lebih jago dari Dani, banyak juga. Dan itu pun umurnya masih belasan, yang kayak jalannya masih panjang banget. Tahun depan gitu mungkin? Ya nggak tahu ya, kita belum tahu. Ya. Tapi kalau ditanya bisa nggak fight gitu, kalau minimal di Asia Tenggara dulu aja gitu ya. Mungkin kalau di tingkatan Malaysia mungkin masih oke, tapi kalau udah sampai ke Thailand mungkin agak sulit. Gitu. Jadi ya gue berharapnya sih pembalap dari Indonesia tuh ditakutin juga di luar gitu loh. Kayak dulu Amandio tuh ditakutin lah di mana-mana. Ya cuman kan semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya gitu kan. Betul. Kemarin gue ke Thailand, gue ngelihat pembalap yang masih muda umur 17-19 gitu, itu bisa di top 5 semua. Gila banget, makanya gue bilang regenerasi itu udah gila. Bahkan pembalap yang gue bilang dari dulu tuh udah jago gitu ya, kemarin bisa kalah di 16 besar gitu. Oh, iya? Jadi menurut gue memang regenerasi itu penting banget. Dan upgrade mobil itu juga salah satu hal yang penting. Nah itulah yang gue harapkan juara yang ada di Indonesia, yang ada di IDS, gue pengen di luar negeri tuh kayak, oh gila juaranya IDS tuh keren banget ya gitu. Itu yang bawa nama. Iya. Sekarang udah ada belum sih kayak apa ya? Kalau bola kan ada kejuaraan dunia bola tuh. Ada nggak sih kejuaraan dunia drift? Ada FIA Intercontinental Drifting, udah ada juga sebenarnya, cuman belum terlalu digandrungin. Oke. Karena sangat sulit, lo harus kirim mobil apa segala macam gitu. Jadi hanya segelintir orang di Eropa doang. Di Amerika pun susah ngirim mobil ke Eropa, di Asia pun juga susah ngirim ke Eropa gitu loh. Iya, susah sih. Nah, kalau lo bikinnya di Jepang, yang dari Amerika dari Eropa susah ngirim ke Jepangnya gitu. Jadi ya bisa dibilang sekarang ini kalau di drifting bukan kejuaraan dunianya, orang akan ngelihat event mana yang paling bergengsi di dunia. yang mungkin IDS nanti ya. Amin. Tahun depan planningnya apa, Bar? Tahun depan gue akan planning lebih besarin lagi Women Drift Challenge. Karena ini salah satu hal yang baru dan gue ngelihat antusiasnya juga bagus gitu kan. Kenapa gue pengen banget besarin Women Drift Challenge? Karena gue pengen bikin satu hal yang berbeda di Indonesia. Oke, lu boleh keren semua balapan di negara lu, keren, tapi lu punya nggak drifter wanita terbanyak di dunia gitu. Itu yang mau gue targetin. Sehingga nantinya Women Drift Challenge ini bisa menjadi kejuaraan internasional yang bergengsi buat orang-orang luar untuk ikutan. Gitu. Bener. Iya dong. Kalau gue bikin IDS, gue mau nyaingin Formula Drift lah atau di 1GP itu jauh sekali kan. Iya. Tapi kalau gue bikin WDC, sekarang mungkin gue nomor 2 atau nomor 1 yang kejuaraan khusus wanita. Bener. Itu tahun depan berarti jumlah WDC berapa orang yang mau ikut? Targetnya? Kurang lebih 10 lah. Tetap 10. Tambahannya 10 dari yang kemarin. Oh, tambahannya 10 Iya, dari kemarin. Berarti 20 orang. Bisa jadi 30 orang. Banyak juga ya. Nah, bisa jadi 30 orang. IDS. Karena kan kalau lo ikutan WDC, kelas pertama adalah amatir. Habis amatir lo naik ke Pro M. Nah, di Pro M ini semua cewek bisa battle. Kalau amatir cuma boleh 1 tahun doang. Gitu. Ya. Terus tahun depan berapa titik IDS? Rencananya IDS akan ada 6 series IDS ya. 2 series pertama itu udah pasti barengan sama di 1GP ya, Indonesian. Itu finalnya di 1GP Southeast Asia. Starting bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Setiap awal bulan kita akan bikin. Oh, nggak dari awal tahun ya? Nggak dari awal tahun. Awal tahun gue bikin WDC. Karena kan ya kita sekarang tahun ada, lo tahu kan ada pemilu. Udah pasti kalaupun sampai 2 periode sampai bulan Juni gitu kan. Gue nggak berani bikin event besar. Mendingan WDC aja gue bikin event kecil. WDC sama kelas Pro 2. Pro 2 kan buat ngasah skill gitu. Oh, seru sekali ya memang ya. Jadi emang perjalanan drift di Indonesia nih, ini masih panjang? Masih panjang sekali. Menurut gue masih panjang sekali dan gue berharap nggak cuman gue berharap juga nanti ada yang ngelanjutin gue setelah gue capek buat ngejalanin. Emang udah capek sekarang? Belum. Ya belum. Pasti kan akan ada masanya. Betul. Kayak sekarang gue ngurusin ini, contoh gue ngurusin pekerjaan gue yang sekarang, YouTube gue aja nggak urus, sosmed gue aja kadang-kadang gue nggak pernah pikirin. Nah lo bayangin itu yang paling gampang dipegang tangan kan? Waktu buat anak gue. Sudah mau bapak rumah tangga ini ceritanya. Ya kan itu udah mulai kemakan. Sekarang gue kalau pergi misalnya gue cuma bisa kesempatan main pagi sama anak gue, malam anak gue udah tidur. Iya. Benar. Jadi itu yang buat gue sekarang yang pengen, pasti ada masanya gue ntar akan capek. Iya, paham. Ya kan? Pasti ada masanya gue akan ada capek, entah ada masanya gue akan bosan. Ya gue berharap ada yang lanjutin inilah gitu nantinya. Tapi gue masih optimis dalam waktu beberapa tahun ke depan kita bisa bikin itu jadi nomor 1 lah. Keren sekali memang teman-teman. Jadi kalian jangan lupa
follow IDS punya Instagram kan ya? Punya YouTube Drift juga. Series, iya. Kalian jangan lupa nonton, pecahkan rekor Formula GP yang di Jepang. Iya, di 1GP. Kita harus kalahin. Target gue tahun depan tuh mau ngalahin itu. Harus teman-teman, kita kasih tahu dunia internasional kalau drift di Indonesia tuh nggak kalah seru. Betul. Iya kan? Apalagi WDC 30 orang ya. Iya, target kita 30 orang tahun depan. Pinter banget emang idenya si Akbar yang satu ini. Kakak Akbar kalau Wendy nyebutnya. Iya, Kakak lucu. Akbar. Iya kan kita harus bikin sesuatu yang berbeda. Iya Kakak Akbar. Kakak Akbar. Gue sudah denger saya ngomong ke si Ucok. Kakak Akbar, Wendy ngomong tuh kok kayak ya Allah. Sopan loh dia berarti kan. Antara itu atau mau aja dibego-begoin sama Akbar. Thank you Akbar. Sama-sama, Sudah mampir. thank you. Jangan lupa Thank you, like, thank you. subscribe. Saya jalan. See you next video guys. Bye-bye.